Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Salsabila Lutfiana Putri dengan NIM akhir 140. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah emosional remaja meliputi kecemasan dan self-harm. Yang pertama yaitu ada emosi. Emosi adalah keadaan yang ditimbulkan oleh seseorang atau situasi tertentu yang ditunjukkan melalui ekspresi kejasmanian. Pada masa remaja, keadaan jiwanya masih labil dan belum matang, sehingga apabila berhadapan pada suatu masalah, mereka akan bertindak sesuai dengan pikiran dan nalarnya. Emosi manusia dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif yaitu emosi yang menyenangkan, emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Contohnya yaitu cinta, sayang, senang, gembira, kagum, dan sebagainya. Sedangkan emosi negatif adalah emosi yang tidak menyenangkan, yaitu emosi yang menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya adalah sedih, marah, benci, takut, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan gangguan berupa ketakutan yang intens terhadap situasi sehingga penderita menghadapinya dengan distres yang besar atau mungkin menghindarinya, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan kecemasan sosial sangat lazim dalam populasi umum, biasanya dimulai selama usia remaja dan secara signifikan mempengaruhi pencapaian pendidikan, hubungan keluarga yang buruk, meningkatkan risiko gangguan depresi, dan secara signifikan mengganggu kualitas hidup individu. Selanjutnya yaitu ada gejala dan faktor kecemasan. Gejala kecemasan diantara lain ada takut, cemas, gugup, menghindari beraktivitas makan atau minum di tempat umum, wajah memerah, berkeringat, jantung berdebar, dan lain-lain. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kecemasan yaitu yang pertama, pernah mengalami trauma seperti kekerasan atau perundungan. Yang kedua, faktor genetik seperti memiliki kerabat dekat dengan gangguan kecemasan. Ketiga, pernah menggunakan obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir, jenis kelamin. Nah, dampak dari kecemasan sendiri yaitu dapat mengganggu sistem saraf pusat. Kecemasan jangka panjang akan menyebabkan otak melepaskan hormonnya secara teratur. Kondisi kecemasan meningkatkan frekuensi munculnya gejala seperti sakit kepala dan pusing. Dan yang ketiga, meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Keempat, gangguan kecemasan dapat menyebabkan detak jantung meningkat, jantung berdebar, dan nyeri dada. Lalu menyebabkan masalah pencernaan. Kecemasan juga dapat mempengaruhi sistem pencernaan seperti sakit perut, mual, diare, dan nafsu makan menurun. Kecemasan yang terus-menerus dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan mengakibatkan mudah sakit dan rentan terinfeksi virus. Dan yang terakhir, kecemasan itu dapat menyebabkan masalah pernafasan. Selanjutnya, cara mengatasi kecemasan. Yang pertama yaitu menarik nafas dalam. Kedua, memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Ketiga, menghindari minuman berkafein dan beralkohol. Keempat, bercerita kepada orang terdekat. Kelima, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, makan dan minum secara teratur. Yang berikutnya yaitu ada self-harm. Self-harm adalah suatu bentuk perilaku yang dilakukan individu untuk mengatasi tekanan emosional atau rasa sakit secara emosional dengan cara menyakiti dan merugikan diri sendiri tanpa bermaksud untuk melakukan bunuh diri. Remaja yang tidak dapat mengatasi rasa sakit secara emosional dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku berbahaya yang dapat merugikan diri sendiri meskipun tidak berniat untuk melakukan tindakan bunuh diri. Bentuk-bentuk self-harm yang pertama ada menggaruk atau mencubit dengan kuku atau menggunakan benda tajam lainnya sampai terjadinya pendarahan atau membekas pada kulit. Yang kedua, memotong, merobek, mengukir simbol tertentu pada pergelangan tangan, lengan, kaki, tubuh, atau bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, membenturkan atau memukulkan diri sendiri hingga memar atau mengalami pendarahan. Keempat, menggigit bagian tubuh sampai berdarah atau meninggalkan bekas pada kulit. Kelima, menarik rambut dengan kuat, mencabuti bulu mata atau alis dengan niat untuk menyakiti diri sendiri.
Yang selanjutnya, cara mengatasi self-harm. Yang pertama, belajar mengelola emosi. Kedua, dukungan sosial. Ketiga, terapi dan konseling. Dan yang terakhir, terlibat dalam kegiatan positif. Berikut ada hadis yang berbunyi, La doro wa la diroro, yang berarti janganlah memberikan kemudaratan pada diri sendiri dan jangan pula memudarati orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.